Halo teman-teman, selamat datang di channel Petualang Tumbuhan. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa tumbuhan bisa tumbuh tinggi, kokoh, dan tetap hidup meskipun tidak bergerak seperti kita? Nah, itu semua berkat jaringan-jaringan yang ada pada tubuh tumbuhan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, tumbuhan memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama ada akar, batang, daun, buah, dan juga biji. Nah, kita bisa mengamati pertumbuhan tanaman yang ada di sekitar kita. Mulai dari biji, kemudian tumbuh akar, menjadi tumbuh tunas, selanjutnya menjadi pohon kecil, dan selanjutnya juga berbunga, kemudian terakhir tanaman tersebut akan berbuah. Tahukah teman-teman mengapa tumbuhan bisa tumbuh tinggi dan besar? Nah, hal itu dikarenakan sel pada tumbuhan aktif untuk membelah. Nah, diri sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah yang banyak dengan bentuk, fungsi, dan sifat yang sama sehingga menjadi sebuah jaringan. Nah, lalu apa sajakah jenis jaringan tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi lebih tinggi? Nah, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di video kali ini kita akan membahas struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk dan struktur fungsi yang sama. Berdasarkan tipe-tipe dan fungsinya, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi, memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang berukuran besar, dan tidak menyimpan cadangan makanan, dan juga memiliki vakula yang kecil atau bahkan hampir tidak ada. Nah, jaringan meristem ini memiliki sifat totipotensi yang tinggi, yaitu merupakan kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti dengan induknya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan jaringan meristem berdasarkan asalnya, yang terdiri dari dua, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan mudah yang terdiri dari sel-sel embrionik yang terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga dapat membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh, akan tetapi berubah menjadi embrional kembali yang terdiri dari kambium yang terdapat pada akar dan batang, serta terdiri juga dari kambium gabus yang ada pada kulit batang dan dapat menjadikan tumbuhan bertambah besar dan lebar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terdiri dari tiga, yaitu jaringan meristem lateral yang terletak di permukaan tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem interkalar yang terletak pada jaringan dewasa dan ruas-ruas batang. Dan yang ketiga, jaringan meristem apikal yang terletak pada ujung batang dan juga akar. Jaringan meristem apikal berasal dari promeristem atau tunas apikal. Meristem interkalar pada ruas-ruas batang memiliki bagian-bagian berikut, diantaranya epidermis, kambium yang mengarah ke dalam membentuk xilem, sedangkan mengarah keluar membentuk floem. Jika terdapat kambium vaskuler atau kambium gabus pada bagian luar menyebabkan antar ruas batang semakin panjang, seperti pada ruas batang bambu. Pada bambu, meristem lateral pada bagian batang juga memiliki kambium vaskuler dan kambium yang membentuk xilem dan floem, sehingga batang pada bambu dapat bertambah besar dan pada bagian akarnya terdapat jaringan meristem lateral atau akar cabang yang tumbuh untuk memperluas area tersebut. Oke, teman-teman. Jadi, ini merupakan catatan-catatan bagian dari jaringan meristem yang terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral.
Berdasarkan letaknya, untuk jaringan meristem apikal terdapat di ujung batang dan akar, sehingga akar dapat bertambah panjang dan batang dapat bertambah tinggi. Untuk meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, yang disebut apa tadi? Ya, meristem interkalar, sehingga menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Untuk meristem lateral sendiri terletak pada bagian samping. Contohnya ada pada kambium vaskuler dan kambium yang menghasilkan dari xilem dan floem. Selain itu, meristem lateral juga menyebabkan batang untuk menjadi besar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sel-selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi jaringan dewasa. Jaringan dewasa memiliki sel yang relatif besar, kemudian terdapat ruang antar sel, dinding sel juga mengalami penebalan, vakuolanya besar, dan sitoplasmanya sedikit. Oke, karena sebelumnya kita telah membahas jaringan dewasa berdasarkan pengertiannya, kali ini kita akan membahas jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. Untuk fungsinya sendiri terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama ada jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penguat, dan yang keempat jaringan pengangkut. Untuk jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan dasar terdiri dari jaringan parenkim. Jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem dan juga jaringan floem. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman. Kalian pernah nggak terpikir kenapa kok tumbuhan itu bisa tetap berdiri kokoh meskipun udah kena panas matahari yang terik, kena hujan lebat, kena angin ribut, halilintar tetap bertahan dia? Kenapa? Karena dia itu punya dua jaringan ini nih, jaringan pelindung, yaitu ada jaringan epidermis yang layaknya jaket pelindung tumbuhan, sehingga dia melindungi permukaan yang ada pada tumbuhan. Dan untuk jaringan gabus, dia juga melindungi tumbuhan, melindungi pada bagian batangnya supaya tumbuhan tidak kehilangan air. Oke, setelah membahas tentang jaringan pelindung, sekarang kita akan membahas terkait dengan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Istilahnya kalau di tumbuhan itu jaringan parenkim ini punya banyak banget tugasnya, di antaranya parenkim asimilasi, yaitu tugasnya untuk fotosintesis karena banyak mengandung klorofil ya, yang sangat dibutuhkan. Kemudian untuk parenkim penimbun, ini biasanya sebagai cadangan makanan. Untuk parenkim air, ini biasanya terletak pada tumbuhan yang ada di tempat-tempat kering, seperti kaktus contohnya. Kemudian untuk parenkim airenkim, ini biasanya terletak pada tumbuhan-tumbuhan yang berongga, karena fungsinya nanti untuk pertukaran udara. Kemudian untuk parenkim transport ini biasanya ada pada bagian batang, yaitu khususnya pada bagian xilem dan floem. Oke, melanjutkan bahasanya tadi, sekarang kita akan membahas terkait dengan jaringan penguat, yaitu ada kolenkim dan ada sklerenkim. Fungsinya untuk menjaga tumbuhan agar tetap kokoh dan tegak. Ya, ini kurang lebih untuk ilustrasi gambarnya. Oke, terakhir kita akan membahas terkait jaringan pengangkut. Jadi, tumbuhan itu punya jalan tol khusus buat transportasi. Namanya jaringan pengangkut. Isinya ada dua jalur utama, xilem dan floem. Xilem itu kayak lift naik ke atas. Tugasnya ngangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Floem sebaliknya, dia ngantar hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain yang membutuhkan makanan, termasuk akar. Bayangkan, kalau xilem dan floem ini nggak ada, tumbuhan bakal kesulitan buat tumbuh karena tidak dapat air dan nutrisi dengan baik. Makanya, mereka penting banget buat kehidupan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tumbuhan bisa mengangkut air dari akar hingga ke daun? Nah, pada pertumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis pengangkutan zat, yaitu pengangkutan ekstravasikuler dan intravasikuler. Yuk kita mulai membahasnya dengan pengangkutan ekstravasikuler. Tahukah kalian bahwa sebelum air dan mineral masuk ke pembuluh angkut, zat-zat ini harus melewati berbagai lapisan sel terlebih dahulu. Nah, proses ini disebut pengangkutan ekstravasikuler, yaitu pengangkutan yang terjadi di luar pembuluh angkut. Dalam proses ini, zat diangkut
dari rambut akar akan melewati epidermis, kemudian diteruskan sepanjang korteks, masuk ke endodermis, hingga mencapai perisikel yang berada di dekat silinder pusat. Berdasarkan jalurnya, pengangkutan ekstravasikuler terbagi menjadi dua, yaitu transportasi siplas, pengangkutan zat melalui plasmodesmata di sitoplasma, dan transportasi apoplas, pengangkutan zat melalui dinding sel. Jadi, transportasi simplas memasuki bagian dalam sel ke sel, sedangkan apoplas hanya melewati tepi dinding sel. Menarik bukan? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, kira-kira beginilah pengangkutan ekstravasikuler jika digambarkan dalam skema. Bagian-bagian yang dilalui adalah epidermis, korteks, endodermis, perisikel, yang akhirnya ke xilem. Pada transportasi siplas, zat hanya melalui plasmodesmata, sedangkan apoplas hanya melewati dinding sel. Dan inilah catatan untuk perbedaan jenis transportasi ekstravasikuler. Transportasi simplas hanya melewati bagian dalam sel melalui plasmodesmata, sedangkan transportasi apoplas hanya melewati ruang antar dinding sel. Hal tersebut karena adanya pita Kaspari yang menghalangi zat di endodermis. Pada transportasi siplas, perpindahan air tanah terjadi secara osmosis dan transport aktif. Sedangkan transportasi apoplas, air dari tanah diserap akar melalui proses difusi dan transportasif. Jenis pengangkutan zat berikutnya pengangkutan intravasikuler. Terjadi melalui berkas pembuluh kayu atau pembuluh tapis. Urutan prosesnya adalah xilem akar, xilem batang, xilem tangkai daun, xilem tulang daun, mesofil. Air mencapai batang dan daun karena ada daya tekan akar, daya kapilaritas xilem, dan daya isap daun. Sebagian air digunakan untuk fotosintesis dan sebagian lagi untuk transpirasi. Nah, sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman petualang, di video kali ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, serta proses pengangkutan zat di dalamnya. Itulah pembahasan kita tentang struktur jaringan tumbuhan. Jangan lupa untuk terus nonton video-video terbaru di channel kami. Sampai jumpa di video petualang berikutnya.